tim yang ada di rumah, kembali lagi bersama saya Wahyu Hestining dia di acara Bincang Sehat. Jika berbicara dengan kita soal kecantikan, ya pasti semua wanita ingin sekali tampil cantik. Apalagi saat ini banyak banget ya wanita-wanita di Surabaya ataupun yang lainnya pingin glowing banget. Dan kali ini saya akan ajak Anda untuk berbincang tentang kecantikan ini, yaitu skin booster dengan salah satu dokter dari Esther Aesthetic Clinic, yaitu kita kenalan dulu sama dokternya, Dokter Sylvia Larik da Silva. Ya. Pagi dokter. Pagi Mbak Wahyu. Iya, intermezzo dulu karena saya penasaran, dokter dari Brazil ya. Karena namanya ada da Silvanya. Brazil versi Indonesia ya. Oke, cantik banget dokternya ya. Jadi saya agak insecure kali ini. Iya, dokter, kita sedikit berbicara tentang Skin Booster Forever. Sekarang ini kan lagi booming banget ya di Surabaya. Betul, ya. Banyak juga wanita-wanita tuh yang pingin cepet jadi glowing nih wajahnya nih dokter. Betul. Nah, secara fungsional, secara Skin Booster Forever itu apakah sama dengan skin salmon yang biasanya orang-orang itu sekarang itu lagi pingin banget Yang tuh. juga lagi hype ya. Lagi hype Oke. banget kayak gitu. Jadi memang skin booster ini tuh lagi happening banget ya. Nah, memang seperti kayak namanya, dia kan skin booster. Nah, tujuannya untuk ngeboost kulitnya. Buat Iya, apa? benar. Buat jadi kelihatan lebih bagus, langsung glowing gitu ya. Jadi kalau kita bangun mau langsung Instagraman, without filter, Wah, gitu ya, yes, udah langsung yes, auto yes. glowing gitu ya. Iya. Nah, itu salah satu rahasianya adalah memang dengan menggunakan treatment skin booster ini gitu ya. Oke. Nah, skin booster sendiri tadi Mbak Wahyu tanya, sama nggak sih dok sama Iya, skin salmon, salmon gitu ya? benar. Nah, sebenarnya salmon itu adalah salah satu jenis dari skin boosternya gitu. Jadi kalau dulu gitu ya, bertahun-tahun yang lalu itu skin booster cuman ada yang isinya hyaluronic acid aja. Jadi lebih ke arah untuk gimana caranya membuat kulit kita tuh jadi lembab, kulit Iya. kita mampu menahan Kayak air kenyal dengan gitu baik kan, ya. iya. Jadi karena itu dia bisa merefleksikan cahaya dengan baik. Jadi langsung kelihatan kayak glowing gitu ya, kelihatan benar. sehat gitu. Kemudian karena dia lembab juga proses-proses kulit berjalan dengan baik. Jadi memang kulitnya jadi lebih sehat gitu. Nah, Oke. kemudian berkembanglah dengan perkembangan zaman, hadirlah si DNA salmon itu tadi Oke, ya yang Mbak dengan- Wahyu bilang sekarang juga lagi Hype banget. Nah, fungsinya agak sedikit berbeda karena kalau yang si DNA salmon itu juga berfungsi untuk kayak proses healing kulit. Jadi gak cuman kita doang yang butuh healing gitu ya. Nah, si ternyata kulit itu juga butuh kita healing itu juga ya. butuh healing Oke, gitu. oke. Nah, jadi itu fungsinya ada salah satunya dari skin booster yang salmon itu tadi. Berarti dalam artian Skin Booster Forever itu transformasi dari salmon ya dok. Jadi kalau kita dulu kan kalau pakai yang salmon itu banyak banget nih tusukan-tusukan yang akan di-treat. Nah, kalau sedangkan dari Skin yang Booster Forever sekarang gitu ya. itu Jadi lebih- biasanya kalau yang skin booster sekarang itu tetap kita pakai kombinasi ya, udah banyak sekali sekarang yang beredar. Isinya biasanya ada hyaluronic acidnya gitu ya, kemudian ada DNA salmon itu tadi. Kemudian supaya kulitnya bisa lebih glowing di beberapa produk tertentu juga ada kandungan kayak glutathione sebagai antioksidan ataupun peptide biar Iya, sekalian iya. kerut-kerutnya juga agak-agak Hilang ya. menghilang gitu ya. Bener. Nah, Duh, jadi rasanya ada aku banyak pengen gitu coba. ya ingredients-nya yang nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan kulitnya. Nah, kemudian kalau tadi yang Mbak Hoyu bilang dulu kan kalau ngelihat orang ngepost story gitu Iya, ya lagi iya, injeksi bener, salmon bentol-bentol sewajah bentol, gitu terus ya. ada beberapa tusukan gitu kan. Akhirnya kan kita kalau mau yang perawatan tuh agak Ya, maju nggak takut mundur ya Iya, gitu ya. bener. Apalagi kalau kayak Mbak Wahyu yang sering on air gini Iya. ya, kan nggak bisa nih wajahnya bentol-bentol gitu ya. Gitu ya. berjerawat pun juga pasti ditegur kan ya dokter Iya, ya. nah, Iya. jadi kan nggak memungkinkan untuk yang downtime-nya lama gitu Iya, ya. benar, Nah, benar, jadi nggak benar. mungkin masa 2 hari nggak siaran gitu nanti bisa dimarahin gitu ya. Iya, Nah, iya, benar. jadi sekarang berkembang teknik-teknik skin booster yang memang cuman suntiknya 5 titik aja di wajah gitu. Jadi kita bilangnya bioaesthetic points. Jadi di titik-titik tertentu di wajah di mana nanti molekul skin boosternya ini bisa nyebar sendiri ibaratnya gitu ya dari dia titik lebih tertentu. modern, transformasinya lebih kayak Betul. berkembangnya lebih Ya, cepat jadi gitu memang kan ya dok. untuk orang-orang yang mungkin profesinya seperti Mbak Wahyu, yang downtime-nya nggak bisa terlalu lama gitu ya, harus banyak ketemu orang, jadi nggak mungkin kulitnya harus bentol-bentol atau merah-merah dulu untuk waktu lama. Nah,
Nah kalau dengan 5 titik itu kan dia hampir kayak nggak ada bekasnya gitu ya, cuman kayak bentol-bentol dikit sebentar gitu, terus kemudian sudah hilang gitu. Tapi tetap manfaat untuk kayak bikin glowingnya, kemudian sekarang karena ada DNA salmonnya tadi ya, proses healing kulit berjalan dengan baik, bisa terbantu juga untuk efek lifting, jadi kulitnya lebih kenceng gitu ya, nggak hanya glowing tapi juga kenceng dan gitu. kenyal tentunya ya. Betul, kayak orang Apalagi bilang kayak mochi. Iya, itu ya. Jadi Kayaknya cocok kenyal-kenyal. banget ini untuk yang cabi-cabi kayak gini ya kan. Tapi Dok, secara keseluruhan tipe kulit masing-masing wanita itu kan beda-beda ya. Betul. Untuk skin bolster sendiri, itu apa ada jenis kulit khusus ya? Karena kan banyak juga wanita yang sekarang cenderungan berjerawat nih. Jerawatnya bukan lagi jerawat yang kecil-kecil Dok, tapi jerawat yang timbul-timbul di wajah. Nah, untuk jenis-jenis kulitnya sendiri, untuk yang seperti itu apakah bisa atau hanya untuk kulit yang normal? Yang kering. Oke. Biasanya skin booster ini sangat bermanfaat umumnya untuk orang yang kulitnya cenderung kering ya. Karena kalau orang yang kulitnya kering itu kan gampang kelihatan kusam gitu ya. Terus kelihatan kayak glowingnya susah gitu ya. Nah, jadi biasanya ketika kena skin booster dia langsung lembab, langsung auto glowing itu tadi. Tetapi dengan hadirnya sekarang ada DNA salmon gitu ya yang mempercepat proses penyembuhan kulit gitu ya, menormalkan fungsi-fungsi membalance antara hidrasi di kulit dengan pengeluaran sebumnya juga gitu ya, itu bisa untuk bermanfaat juga untuk mereka yang kulitnya cenderung berminyak gitu. Jadi biasanya kita pilihkan, memang kalau jerawatnya masih besar-besar nggak langsung kita skin booster ya, kita obati dulu jerawatnya. Nah tapi ketika cuman tinggal kayak bekas-bekasnya nih atau kayak bopeng-bopengnya nih kan bisa ya dari jerawatnya itu tadi. Nah itu ketika kita berikan skin booster, terutama yang kandungannya DNA salmon tadi, itu sangat bisa meningkatkan kualitas kulitnya itu tadi. Oh jadi harus ada beberapa trik ya untuk wanita-wanita yang punya masalah pada jerawat. Betul. Jadi untuk wanita-wanita yang ada di luar, emang jerawat itu menjadi salah satu problematika saat ini ya Dok ya. Tapi secara tidak langsung untuk mereka yang kepingin skin booster itu meskipun berjerawat masih tetap bisa. Ada pilihannya. Nah, betul. ada pilihannya. Mungkin bisa sedikit dijelaskan nih Dok untuk wanita-wanita yang kulitnya sedang berjerawat. Mungkin kalau kulit saya mungkin bisa langsung ya kalau perawatan. Nah, untuk yang berjerawat itu treatnya itu sebelumnya seperti apa Dok? Biasanya kalau untuk kasus jerawat kita obati dulu jerawatnya ya. Jadi kita ikutin treatment ya, pengobatan untuk jerawatnya. Nanti setelah fasenya jerawatnya mulai agak reda gitu ya, infeksinya mulai agak reda, kan menyisakan tadi yang saya bilang bekas-bekasnya ya, biasanya jadi kayak flek kehitaman atau mungkin jadi agak kemerahan di kulitnya, atau ya itu tadi meninggalkan bopeng-bopeng gitu ya, jadi nggak mulus. Iya betul. Jadi kayak kulit wajahnya jadi nggak mulus gitu ya, kalau dibedakin juga kayaknya susah ke covernya. Nah untuk kita bisa memperbaiki tekstur kulitnya itu, skin booster bisa jadi salah satu pilihan treatment yang sangat bermanfaat. Oke, dan untuk perawatannya sendiri seperti apa nih untuk treatment ketika pasien nih baru pertama kali nih, namanya juga coba-coba ya Dok ya. Betul. Pasti akan ada rasa takut juga. Nah, kalau dari Esther Estetik Klinik sendiri untuk meyakinkan pasien untuk dia oke nih cocok nih untuk kamu nih, itu seperti apa dan tahapannya untuk perawatannya sendiri seperti apa sih Dok? Oke, karena skin booster ini kan metodenya kita menginjeksikan ya. Ada beberapa macam pilihan. Kan kadang kayak Mbak Wahyu gini nih, ngomong injeksi, aduh bayangin jarum aja takut gitu ya. Gitu enggak, ya. bayanginnya itu adalah jarumnya mungkin kecil ya Dok ya. Betul. Tapi kan pipi ini kan bagian yang kulit tipis ya. Beda banyak kayak gitu ya, paha. apalagi disuntiknya banyak gitu ya. Nggak kayak paha, nggak kayak lengan, nggak kayak perut kan Dok. Yang kulitnya itu tebel. Nah kalau kita bayangkan wajah itu kan tipis banget kulitnya. Nah lebih itu, takut ya kayaknya. Iya benar. Ya. Nah, tapi kalau injeksinya itu lebih ke oles atau tusuk jarum nih Dok? Pakai jarum sih gitu, tapi jangan takut, jarumnya kecil banget gitu ya. Dan biasanya ada beberapa tahapannya gitu ya. Jadi kalau untuk kayak Mbak Wahyu yang kita bilangnya beginner lah ibaratnya gitu ya. Kan mungkin masih takut nih kalau disuntiknya banyak. Nah bisa coba yang tadi, yang skin boosternya cuma disuntik 5 titik di kiri, 5 titik di kanan gitu ya. Nah jadi kan lebih nggak menakutkan tuh ya, nggak sampai puluhan sampai ratusan titik, hanya cuma 10 titik aja gitu ya. Dan itu juga menggunakan jarum yang kecil, jadi relatif
relatif lebih tidak sakit ya. Nah itu bisa jadi salah satu pilihan awalnya. Atau kita juga punya kayak ada mesin khusus gitu ya dengan jarum yang kita bilangnya microneedle gitu. Jadi jarumnya benar-benar kecil sekali ukuran mikro. Nah itu juga bisa deliver less pain, jadi lebih tidak sakit dengan kita menggunakan kayak alat-alat yang canggih gitu ya. Nah jadi bisa ada beberapa pilihan yang kita bisa sesuaikan tergantung kebutuhan kulit dan rasa nyaman pasiennya juga. Dan jangan takut, sebelumnya biasanya kita oleskan krim untuk mati rasa, jadi nanti kulitnya terasa lebih baal gitu ya, jadi dia lebih nggak sakit gitu. Prosesnya berapa lama nih dok kalau untuk satu kali treatment skin booster? Pengerjaannya Iya, ya, anestesinya biasanya sekitar 20 sampai 30 menit gitu Oh, ya, tidak dioles terlalu lama gitu ya. ya. Kemudian pengerjaannya sendiri biasanya cepet sih. Jadi kira-kira dalam waktu 1 jam gitu biasanya sudah keluar, kulitnya sudah lebih glowing gitu ya. Atau kalau yang tadi pakai metode yang banyak gitu ya, untuk kasus-kasus tertentu yang kita butuh suntikan agak banyak, mungkin ada downtime sekitar 2 sampai 3 hari gitu, Oh, gitu. untuk kulitnya butuh pemulihan. Dok, sebenarnya nih ya, mungkin aku juga penasaran juga ya, kalau skin booster forever itu apa bedanya sih sama dengan tanam benang ataupun botox dok? Oke, beda fungsi. Jadi Oh, kalau gitu. skin booster itu dia lebih ke arah tadi untuk ngeboost supaya kelembapan kulitnya baik, tampilan kulitnya langsung auto glowing, langsung kinclong ibaratnya gitu ya. Nah, kalau Liur kan? botox itu untuk kayak kerut-kerutnya gitu ya. Jadi Jadi tetap ya setelah treatment skin kombinasi, booster harus betul. dikombinasi dengan botox. karena Oke. beda fungsi-fungsinya gitu. Iya, ternyata jadi wanita cantik banyak ya rentetannya. Kalau tanam benang sendiri dok, itu Kalau tanam benang juga lebih ke arah untuk lifting ya. Jadi misalnya benangnya memang kita tanam di bawah kulit untuk menarik. Jadi misalnya nih pengen lebih tirus, atau kalau udah aging kan ininya jendol di sini, jendol Iya, di sini. bener-bener. Nah itu kan butuh kita tarik. Nah itu biasanya tanam benang untuk kasus-kasus seperti itu. Jadi completely different gitu. Jadi kayak beda tujuannya, beda fungsinya. Makanya kalau mau kulitnya kayak paripurna atau hakiki gitu ya orang-orang bilang sekarang, memang butuh kombinasi treatment itu tadi. ini beda lagi dengan HIFU ya dok? Beda lagi gitu. Jadi nanti memang banyak, jadi harus Hafal sering-sering ya? ya esternya ya. Saya hafal ya kayaknya ya. Penunjang soalnya dok. Iya. Tapi ada efek samping nggak sih dok kalau kita setelah melakukan skin booster ini dok? Efek sampingnya itu tadi ya, namanya kita pakai jarum ada resiko biru gitu ya, Iya, pada beberapa orang tertentu, atau mungkin bekas suntiknya ada kayak kemerahan dikit. Nah biasanya downtime-nya sekitar beberapa hari gitu ya. Bahkan kalau kulit yang kayak tadi saya bilang dengan 5 titik injeksi itu hampir cuman kayak bentol-bentol kayak abis kegigit nyamuk aja gitu. Jadi hampir nggak kelihatan kayak ada apa-apa iya, gitu. iya, Nah iya. jadi biasanya efeknya cuman yang ringan-ringan seperti itu saja. Oke. Kalaupun nih dok ya, ada efek samping seperti dia lebih kayak ke jerawat kayak gitu, itu apakah termasuk normal juga dok? Biasanya nanti kita lihat ya. Jadi kasusnya itu biasanya kalau skin booster kan dia justru membuat kulitnya jadi lebih bagus ya. Iya, Jarang iya. tuh nanti jadinya malah jerawatan gitu. Biasanya enggak. Nah biasanya nanti jerawatnya kan disebabkan oleh hal yang lain. Nah nanti yang kita treat ya dari follow up-nya itu mungkin apa pengaruh dari lifestyle-nya gitu. Iya, hormonalnya juga Betul, ya. Dan ini tuh sebaiknya mulai bisa digunakan untuk wanita-wanita usia berapa sih? Karena sekarang itu ya proses aging itu dimulai Cepet saat banget kita ya. usia 25, bayangin gitu ya, 25 gitu. Iya, Jadi iya. kalau mulai usia 25 sudah boleh mulai mempertimbangkan untuk kalau mau kulitnya kayak tampil lebih Iya. glowing gitu ya. Sama tadi kan juga ada orang-orang yang kulitnya masih usia 25 tapi kering banget. Jadi kerutannya udah kayak lebih Bahkan kelihatan sekarang gitu umur ya. 20 tahun itu udah ada dok Nah, yang kayak gitu. Jadi gitu. kayak agingnya mungkin lebih cepat karena Iya, kulitnya iya. terlalu kering gitu ya. Nah pada kasus-kasus kayak gitu kita sarankan skin booster untuk masuk di lebih awal memang. Oh, dok, ganti skincare itu juga bisa nggak sih jadi salah satu momok juga? Jadi mengakibatkan kulit itu kering banget kayak gitu dok? Bisa, apalagi kalau gonta-gantinya itu dengan bahan yang nggak cocok sama kulitnya Oke, gitu ya. oke. Jadi kadang kan suka eksperimen, oh teman Iya. saya pakai ini bagus banget. banget nih gitu ya. Atau kena racun apa gitu ya. Nah jadi racunnya banget siapa gitu. tuh, iya, iya, Dan iya. ternyata di kulitnya mungkin bahan tersebut terlalu keras misalnya. Jadi akhirnya jadi kulitnya terlalu kering Oh, gitu iya, ya. iya, Atau ada benar-benar. bahan-bahan tertentu yang nggak cocok di kulitnya, menimbulkan alergi misalnya. Nah jadi ketika kita gonta-ganti skincare itu dan ketemu sama bahan yang kurang cocok, bisa jadi malah jadi
menurun kualitas kulitnya Iya, gitu iya, ya, dan iya, nanti iya, butuh benar, treatment benar. lain untuk memperbaikinya. Oke, gitu. oke, oke. Memang cari yang cocok itu susah ya. Aduh, kok kata-katanya mengandung kutipan caption ya. Tapi emang sekarang kecenderungan wanita-wanita muda itu memang gonta-ganti skincare sih dok ya. Karena memang rasa penasarannya yang tinggi, kayak gitu Banyak kan. tergoda ya Iya, dengan banyak racun-racun tergoda. yang Benar, ada. benar, benar. Tapi dengan menggunakan skin booster ini menjadi salah satu solusi untuk kalian juga yang kepingin cepat jadi glowing, karena kan sekarang itu kan persaingan kecantikan itu wah luar biasa ya dok. Apalagi kalau lu temanku kok glowing, aku kok enggak, nah kayak gitu. Dan sebenarnya nih standarnya sesuai dengan perawatannya nih dok. Berapa kali sih dalam sebulan kita bisa skin booster? Tergantung, tadi kan jenisnya ada banyak gitu ya. Jadi ada jenis Tinggal skin pilih booster. ya? Betul. Jadi ada skin booster yang mungkin awal-awal gitu ya harus kita suntikan mungkin sebulan sekali dulu, selama mungkin 2 kali atau 3 kali gitu ya. Tapi ada jenis skin booster yang cukup penyuntikannya hanya sekali dalam waktu 6 sampai 9 bulan sekali aja. Gitu. Tapi pada umumnya kan kualitas kulit kita nih kan terpapar terus nih sama Iya. lingkungan, sama lifestyle. Jadi idealnya mungkin antara 3 sampai 6 bulan sekali atau setahun sekali tergantung kondisi kulit memang butuh diulang gitu. Jadi gini, saya ulang lagi nih dok ya. Jadi jenis skin booster itu bukan hanya satu aja ya, Betul, tapi ada ada beberapa, banyak. ada banyak, Betul. dan itu tergantung dari pilihan jenis kulit kita Dan masalah kulitnya. permasalahan kulit Betul. kita. Jadi kalau kalian memang pingin mencoba skin booster, alangkah baiknya kalian harus konsultasi dulu ke Betul. dokter kecantikan yang ada di estetik klinik tuh beribet ya. Kayak gitu ya kan. Itu menjadi kisaran berapa sih dok kalau kita mau treatment skin booster? Kisarannya nanti mungkin bisa kayak di WhatsApp gitu Iya, ya ke nomor yang klinik, karena kisarannya beda-beda tergantung tadi produk yang kita gunakan gitu ya. Oke. Jadi ada yang ringan sekali mulai range ratusan ribu, ada yang mungkin kualitas bahan aktifnya lebih tinggi gitu ya. Nah, jadi itu nanti harganya akan menentukan dari itu. Oke, ya ini ada satu tips nih dok. Mungkin dokter bisa sampaikan untuk anak-anak yang ada di rumah, anak-anak gaul zaman sekarang, cewek-cewek ini ya kan, yang males-males untuk perawatan kulit. Nah, gimana sih dok tips memiliki kulit atau wajah yang tetap sehat, bugar, dan memang dibutuhkan oleh wanita saat ini, biar kelihatan fresh kayak gitu dok? Oke, tadi kan kuncinya dari skin booster itu kan sebenarnya bisa bikin glowing karena kelembapan kulitnya terjaga dengan baik. Jadi basic dari semua perawatan kita itu salah satu komponen utamanya adalah membuat kulit jadi lembab. Nah, itu bisa dicapai dengan misalnya penggunaan pelembab yang memang cocok untuk kulit kita gitu ya. Jangan menggunakan produk-produk yang terlalu harsh kita bilang gitu ya, atau terlalu keras. Iya. Betul gitu ya. Jadi kadang suka tergoda pengen dikelupas heboh-heboh kulitnya gitu Iya, ya. Nah, jadi itu kita harus berhati-hati untuk produk-produk yang seperti itu gitu ya. Jadi kuncinya adalah lembabnya itu tadi. Dan kalau memang dengan penggunaan skincare kayaknya kok kurang bisa nih, tetap kulitnya jadi terlalu kering gitu ya. Jadi dia kayak jadi gampang terlihat kusam gitu ya. Nah, itu kita perlu kayak treatment yang lebih intensif kita bilang ya. Nah, itu kita pakai yang treatment injeksi yang golongan skin booster gitu. Karena dengan kulit yang lembab otomatis jadi glowing gitu. Oh gitu. Tapi nih dok ya, glowing itu bisa berdampak nggak sih untuk menipiskan kulit wajah kita? Karena kan banyak nih yang bilang kalau terlalu sering perawatan itu akan mempertipis kulit kayak gitu dok. Oh enggak, itu jadi miskonsepsi yang salah gitu Oke. ya, yang beredar. Karena zaman dulu mungkin ya kan yang ada treatment-treatmentnya tuh kayak mungkin peeling atau laser-laser yang heboh-heboh yang Iya, lepasin iya. kulitnya gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita lakukan dengan benar, kan kulit kita itu memang setiap kayak 28 hari sekali dia berganti gitu ya. Jadi kita bilangnya turnover gitu ya, jadi keganti sama kulit yang baru gitu. Nah, kalau kita perawatannya benar, ngerawatnya tepat gitu ya, pilihan treatmentnya benar, justru kita mempertahankan ketebalan kulit kita yang asli gitu. Jadi mempertahankan supaya kulitnya tetap sehat gitu. Salah satu trik untuk bisa panjang nih ya dok, karena rasa penasaran saya cukup tinggi nih ya. Salah satu trik juga nih dok, karena kan kita ngelihat nih kadang kalau kita kayak whitening serum atau whitening infuse gitu kan, kita lihat kayak kulit wajah itu makin tipis, kelihatan pori-porinya kayak gitu loh Oke. dok. Nah, untuk bisa tetap menjaga ketebalan kulit wajah sendiri itu seperti apa dok?
Asal kita treatnya dengan nutrisi yang tepat gitu ya, itu sebenarnya kulit wajah, ketebalan kulitnya akan terjaga. Jadi kalau sampai tadi Mbak Wahyu bilang jadi tipis atau kayak merah-merah, kita bilangnya kayak pembuluh darahnya terlihat. bener. Nah mungkin itu ada salah satu komponen produk yang tidak boleh dipakai jangka waktu panjang. Jadi overuse, kita bilangnya ibaratnya abuse. Nah jadi kayak penyalahgunaan, kepanjangan, nah kayak gitu. Jadi itu bukan tujuan awalnya gitu. Jadi sebenarnya ada kesalahan tertentu dalam penggunaan gitu. Wah, itu nanti bisa ya menjadi topik Jadi selanjutnya. satu sesi sendiri ya. Karena banyak kan sekarang yang curhat tentang wajahnya yang tipis banget. Tapi Ya. itu nanti kita akan ulas lagi di episode selanjutnya. Dan jangan ragu, jangan bimbang. Nah kan, kalian langsung aja yang penasaran dengan menggunakan treatment Skin Booster Forever, kalian bisa datang langsung ke Esther Aesthetic Clinic yang ada di Jalan WR Supratman ataupun Esther Aesthetic Clinic yang ada di Dharma Permai. Kalian bisa langsung WhatsApp. Kalau untuk yang Esther Aesthetic Clinic WR Supratman ada WA-nya, nanti kita tulis di bawah sini ya WA-nya. Dan untuk di Esther Aesthetic Clinic Dharma Permai juga nanti kita tulis di bawah sini untuk WA-nya. Kalian langsung WA tanya harganya berapa, perawatannya seperti apa, langsung dibalas sama mimin-miminnya. Mimin-miminnya cantik-cantik. Gercep-gercep Iya ya. kan? Kalau nggak kalian juga follow Instagramnya esther.indonesia. Nah, kita akan kembali lagi nih dok di episode selanjutnya. Terima kasih Dr. Sylvie sudah mau Terima berbagi kasih, Mbak pengalaman, Wahyu. berbagi informasi juga. Jangan lupa kalian subscribe Berita Jatim TV, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa.